Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya kedengaran? Terdengar, Bapak. Oke, baik. Saya lanjut ke sebentar, metode pembuatan tablet ya. Oke, slide-nya masih sama. Nanti kalau ada tambahan akan saya kirim di sini. Baik. Ya, saya stop video saja biar lancar. Baik. Terkait dengan metode pembuatan tablet, ini kalau tertampil di slide ini ada 4, tapi Anda bisa lihat di slide yang ini ya. Sorry. Nah, ini ada 6 ya. Apa saja? Wet granulation, dry granulation, direct compression, mild granulation, spray drying, dan freeze drying. Oke, kapan kita memilih ini kan pertanyaannya? Kapan kita memilih metodenya yang kenapa, Mbak? Mohon maaf, Pak, layarnya masih di absen. Oh, iya, oke. Tadi berarti tidak stop, apa namanya, share semuanya. Kalau ini, Sudah, Pak. oke, baik. Jadi, saya ulangi tadi ya. Slide kita ini ya, metode pembuatan tablet. Kalau di sini kan ada 4 ya, gempa langsung, granulasi basah, granulasi kering, dan fast melt granulation. Oke, ini kalau Mas Mbak lihat di slide beri, apa namanya, berapa slide ke depan, di sini ada 6. Oke, tadi yang tercantum tadi kan 4 ya, dimana ini 1, 2, 3, 4. Yang ini belum, yang ini belum. Oke, nggak apa-apa. Kemudian di slide ini tadi pertanyaannya, dasarnya apa kita memilih? Ya kan tadi ada 6 tadi ya. Kapan saya milih ini, kapan saya milih ini, kapan saya milih ini, kapan saya milih ini, kan gitu. Jadi kalau Anda di bagian ini kan ceritanya di bagian R&D ya. Ya, di R&D diminta untuk tolong dong lakukan research ya kan terkait dengan pembuatan tablet yang kita belum pernah memproduksi. Tablet apa gitu misalnya. Oh, tablet misalnya apa namanya, ranitidin ya, tablet ranitidin, oke. Nah, jelas yang pertama Anda harus lihat adalah si ranitidin ini siapa, ya kan? Terus bentuknya, serbuk, serbuk yang seperti apa, warnanya apa, dan sebagainya. Ya, kemarin di apa namanya, saat kita diskusikan terkait dengan COA, ada ya, atau apa namanya, MSDS atau apapun namanya, yang ini termasuk dalam kajian praformulasi, ya, maka sifat-sifat siranetidin ini harus dipelajari dulu. Karena apa? Dia menjadi fokus untuk jadi tablet apa, kan gitu. Kalau yang lainnya, ya bahan-bahan yang lainnya, itu kan hanya bahan tambahan yang dicocokkan, disesuaikan dengan siranitidin ini. Baik. Jadi pada saat kita memilih ini, ada 6 tadi, maka pertanyaannya, ya kan, apakah si ranitidin ini cocok atau dia lebih cocok dibuat dengan metode yang mana? Dasarnya apa? Gitu ya. Nah, dari sekian banyak ini, maka kalau kita lihat di sini, ya, ini kan ada 3 ya, direct compression, dry granulation, dan wet granulation.
Maka dari sini yang paling singkat yang mana? Yang ini. Singkat sekali. Ini senada dengan ini. Yang paling singkat ya ini. Nah, artinya apa? The first choice, pilihan pertama pasti metodenya ini. Tapi persoalannya adalah, apa syaratnya supaya bisa langsung dikempa? Ya, Anda masih ingat kemarin, ya, bahwa dalam pengempaan itu butuh alat. Ya, ini ada dice namanya. Kemudian di sini ada hopper kan, di mana serbuk ini mengalir dengan cepat masuk ke sini, ya, menghasilkan pengisian yang seragam. Oke, jadi ngisinya pada karoteri itu kan banyak gitu kan. Ya, setiap kali ngisi dan setiap kali ngisi ulang itu nanti volumenya harus seragam. Karena apa? Nanti bobotnya harus seragam. Kalau bobot seragam nanti kadar zat aktifnya juga harus seragam. Kan begitu. Lah, supaya seragam bagaimana? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Maka flow-nya, flowability. Flowability itu sifat alirnya harus baik. Ya, flow-nya harus baik. Ya. Yang kedua, kalau nanti ini dikempa oleh panas atas, ditekan gitu, nanti jadi tablet. Nah, keluar tabletnya harus cukup keras dan tidak rapuh, ya, hanya dengan kompresi yang tidak terlalu tinggi. Artinya dia punya kompresibilitas yang juga baik. Oke. Jadi kalau tadi partikelnya tadi, obatnya tadi ya, obat itu punya dua sifat, flow-nya bagus dan kompresnya bagus, maka kita akan memilih yang direct compression karena ini paling singkat. Ya, karena dia paling singkat. Oke. Kalau tidak, dan nanti harus digranul. Ya. Flow, nah, sebentar. Nah, ya, flow-nya ini akan bagus kalau ya partikelnya itu punya diameter yang cukup besar. Jadi bukan fineness. Nah, fineness itu fineness ya, bukan serbuk yang halus. Kenapa? Kalau serbuknya halus, dia punya kecenderungan untuk menggumpal. Daya kohesinya besar. Ya, jadi punya kecenderungan untuk menggumpal dan daya kohesi dan adhesinya gede. Tetapi kalau dia besar, maka daya kohesi atau adhesinya itu berkurang. Tapi gaya ke bawahnya, karena dia massa kali gravitasinya sama, semakin besar maka massanya semakin besar, maka berkecenderungan untuk resultannya dia mengalir. Tapi kalau dia kecenderungannya ke sini gede, nah, maka resultannya lebih cenderung ke arah daya kohesi atau adhesi. Itu kalau serbuknya kecil. Ya. Nah, jadi diameternya harus tidak boleh fineness. Ya, kemudian bisa ngalir dengan baik juga kalau partikelnya sphere, ya bulat lah gitu. Ya, kalaupun besar, misalnya kotak bentuknya segitiga atau tidak beraturan gitu,
maka pasti alirannya tidak bagus. Jadi supaya alirannya bagus, ya punya ukuran yang relatif cukup besar, bukan fineness, ya, dan juga apa? Dia bentuknya sferis. Oke. Kemudian berikutnya tadi apa? Kompresibel. Yang ini kompresibel, ya. Suatu partikel punya sifat kompresibel, ya, kalau dia deformasinya atau perubahannya bukan elastis tapi plastis, ya. Jadi dia akan kompresibel itu kalau ini, ya, kalau ini dia adalah plastis, ya. Jadi bukan elastis. Nah, kalau elastis pada saat dikempal tadi jadi tablet, nanti diejek, dikeluarkan tabletnya, maka akan kembali ke bentuk semula. Ya, jadi dia, ya, kompresibilitas atau kompaktibilitasnya itu dilihat dari, nah ini, ya, plastis bukan elastis. Nah, jadi kalau tadi partikel obatnya punya sifat yang seperti itu, maka pilihannya adalah, ya, pilihannya adalah apa? Direct compression. Ya, pilihannya adalah direct compression. Oke. Nah, kalau tidak memungkinkan direct compression, pilihan berikutnya yang mana, Pak? Tadi kan ada ini 5 yang lain. Pilihan kedua itu adalah wet granulation. Kenapa kok wet granulation? Nah, karena pada wet granulation itu, ya, dia akan kita basahi dulu, ya. Jadi massa granul, terus nanti kita granul. Nah, karena tadinya basah dia, terus kemudian kita granul, maka untuk mendapatkan ukuran yang seragam itu lebih apa namanya baik atau lebih memungkinkan. Kan dasarnya adalah tadinya serbuknya apa masih basah, kemudian kita ayak. Jadi ukurannya itu bisa lebih seragam. Nanti tidak seperti pada apa namanya dry granulation. Kenapa akan saya jelaskan nanti, ya. Yang kedua, oke, kenapa kok wet tadi? Karena campurannya itu lebih homogen. Nah, lebih homogen. Kenapa? Ya sempat dibasahi begitu, ya, sehingga apa? Pemisahannya itu enggak terlalu, dehomogenisasinya itu enggak terlalu besar. Oke. Jadi apa namanya? Dia lebih pencampurannya lebih homogen. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini terkait dengan apa namanya? Dengan ada bahan pembasah atau pengikat. Beberapa bahan pengikat, ya, beberapa pengikat itu malah justru bisa meningkatkan disolusi. Nah, itu pada banyak kasus begitu, ya. Bisa meningkatkan disolusi. Disolusi itu uji apa pelepasan zat aktif dari sediaan, ya, disolusinya. Nah, sehingga kita pilih ini. Dan syarat supaya bisa wet itu kan tadi keuntungannya. Supaya bisa wet, syaratnya apa? Syaratnya adalah dia harus tahan pelarut pelarut dalam bahan pengikat, ya, yang digunakan. Umumnya menggunakan air.
Kalau etanol itu enggak. Yang paling isopropanol. Tapi kebanyakan adalah air. Oke. Jadi tahan air maksudnya apa? Tidak rusak, tidak terhidrolisis dengan adanya air. Itu syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah dia harus tahan panas. Kenapa harus tahan panas? Karena nanti dikeringkan. Nah, dikeringkan. Walaupun suhunya nggak tinggi, biasanya sekitar 40 sampai 60. Ya, rata-rata 50, 60 lah. Ini. Tapi tetap ada panas ini. Maka dia harus stabil karena panas. Ya, kalau tidak stabil, maka nggak boleh. Ya, yang lain ya, tambahan jelas dia tadi sifat airnya jelek ya. Kalau bagus ya nggak perlu di granul. Oke, jadi gitu. Ya, prosesnya bagaimana? Prosesnya kemarin sudah saya jelaskan seperti pada saat kita menambahkan bahan pengikat. Ya, ada pendular, penikular, ya kapilar, ya, terus overweighted gitu ya. Nah, itu kemarin coba dibuka lagi. Kemudian bagaimana menentukan titik akhir juga sudah saya jelaskan, ada 3 teori: banana breaking test, ya, snowball concentration, dan model power consumption. Ya, misal untuk menggranul kita bisa pakai alat ini. Nah, ini alat untuk mengaduk, ya. Nah, ini bentuknya begini nih, untuk mengaduk adonan, ya, granul. Nah, kalau ini ada yang mau praktikum, mungkin kok pakai tangan, Pak. Ya, kita punya alat, tapi kapasitasnya adalah sekitar 2 kiloan. Jadi kalau satu kelompok kerja dengan 2 kilo, maka tidak mungkin lah. Oke. Nah, kemudian setelah ini diaduk seperti ini, kalau untuk ngaduk adonan kue kan ada sendiri ya mixernya itu. Nah, ini kayak gini bentuknya. Nah, kemudian kita mengayak. Ngayakannya nanti Anda kalau di lab pakai ayakan, biasa itu mengayakannya. Oke. Ya, tapi intinya adalah ada proses ya, granul ini yang sudah jadi granul, brongkolan-brongkolan itu kemudian dilewatkan saringan. Nah, ini ada nih shift-nya, ini saringannya. Ya, saringannya ada nomornya. Nomor berapa misalnya? Nomor 20, nomor berapa? 18. Nomor itu kan sama dengan nama lain mesh. Mesh ini menandakan jumlah lubang tiap inci persegi. Jadi dalam ini katakanlah 1 inci, kalau nomor 18 berarti jumlah lubangnya ada 18 di dalam ini. Kalau nomornya 60 berarti jumlah lubangnya 60. Jadi antara misalnya tadi 40 dengan 60, nomornya memang besar 60, tapi ukurannya lebih kecil 60. Kan gitu. Nah, jadi ini dimasukkan di sini nih. Oke. Nah, terus ini alatnya berputar ini. Nah, gini. Ya, berayun gitu. Nah, ini karena di sini ada shift-nya ini, ya, ada pengayak, nah, dia akan jatuh. Dan ini masih basah. Selanjutnya kita keringkan. Kita keringkan. Nah, misal pakai apa? Nah, ini pakai ini bisa nih. Ini. Atau praktikum pakai ini, namanya FBD. Nah, tadinya serbuknya di sini, ya, dengan dihembus yang kuat, akhirnya serbuknya berterbangan ini, granulnya. Nanti tinggal diatur berapa suhunya dan berapa RH-nya, ya. Nah, itu nanti tinggal berapa menit sudah kering. Atau metode yang ini dia granulator plus pengering. Namanya FBG, Fluid Bed Granulation. Ya. Ya. Tapi ini kalau di sini ditulis powder as suspended by vertical flow, juga bisa. Ya, dia, tapi kalau ini lewat ini enggak mungkin lah ini.
apa namanya, tapi biasanya ini yang model seperti ini nih FPG, nanti kita bisa lihat ya. Nah, atau pakai lemari pengering ini nih. Nah, ini rak-rak itu. Ya, namanya tray dryer. Itu di bawah ada tuh. Ya, industrial tray dryer ya. Oke, baik. Itu kira-kira alatnya. Nah, berikutnya, kalau ini, apa namanya, wet granulation tidak memungkinkan. Ini pilihan kedua ya tadi. Kenapa? Karena ada banyak apa namanya keuntungannya. Kalau itu tidak memungkinkan, mungkin kita akan milih dry granulation. Oke, dry itu bagaimana? Itu nanti bisa di slug, ya, slugging. Nah, jadi campuran zat aktif tambah pengisi tambah pengikat dicampur, ya, kemudian diselak. Jadi tablet, tapi ukurannya biasanya gede-gede. Itu bisa kotak-kotak begini, terserah. Ini tabletnya kemudian dihancurkan. Nah, dalam kondisi ini juga kering, maka pada saat dihancurkan itu nanti akan menjadi granul, kemudian terus diayak dengan mes tertentu. Nah, nanti yang lolos ya diambil. Nah, tadi saya bilang ini sulit mengatur ukurannya karena pada saat proses penghancuran juga kemungkinan banyak partikel yang fineness, ya halus. Oke. Nah, lain dengan yang basah. Yang basah itu nggak mungkin halus. Kenapa? Karena dia masih kondisi basah. Ya, pasti dia tidak gampang rapuh gitu ya. Dan tidak dihancurkan. Oke. Nah, terus kemudian syaratnya apa? Syarat untuk granulasi apa kering ini, syaratnya adalah dia harus tahan ya, tahan pengempaan berulang. Ya, kenapa? Karena yang pertama jadi slag, kemudian jadi granul, ya, ini kan dikempa ini dikempa jadi slag, ini dikempas lagi. Jadi granul ini campur ya dengan bahan-bahan yang lain, kemudian dikempa lagi supaya jadi tablet yang sesuai. Jadi ada dua proses pengempaan. Apa konsekuensinya? Biasanya bisa merubah polimorfi dari zat aktif, stabilitasnya bisa menurun, ya sampai-sampai nanti efikasinya juga terpengaruh. Nah, itu dia. Ya, jadi harus tahan pengempaan yang berulang. Nah, kalau enggak dilakukan itu. Kemudian metode yang ke uh, metode yang berikutnya, mel granulation. Mel itu sebenarnya penjelasannya gampang. Melted itu kan meleleh ya. Ya, misalnya ini misal bukan yang di granul ini Anda punya coklat. Ya, coklat. Coklat serbuk coklat atau apa begitu. Ya, coklat yang belum dicampur. Kemudian Anda harus menambahin kacang. Nah, biar bisa jadi atau mete. Gimana coklat ini? Dipanaskan, panaskan meleleh, ya. Meleleh itu tambahkan mete, misalnya gitu ya, kacang mete. Terus kemudian cetak, ya. Terus diamkan atau angin-anginkan. Nah, sudah jadi batangan coklat. Nah, kalau dalam proses ini bagaimana? Dalam proses ini, ya, dia zat aktif, tambahkan pengisi, misalnya gitu ya, plus penghancur kalau diinginkan, di blend, ya, kemudian tambahkan apa? Bahan pengikat, bahan pengikat dalam bentuk serbuk, ya, tapi serbuk ini ya bisa meleleh,
pada suhu 50 sampai 60. Oke. Nah, nanti kalau sudah meleleh, pasti ini saling berikatan ini. Membentuk massa granul. Nah, kemudian ini diayak. Diayak, terus nanti nggak perlu dikeringkan, cukup diangin-anginkan atau didiamkan. Kalau ada air ya harus dikeringkan. Kalau ini basahnya bukan karena ada air, tapi karena sifat meleleh dari bahan penggranulnya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kemudian ada dua lagi. Nah, ini sama-sama drying. Jadi kalau misalnya kita punya bahan obat bentuknya cair, misalnya apakah ekstrak gitu ya, ekstrak cair gitu ya, atau bahan-bahan yang lain yang bentuknya cair. Kalau dia mau jadi tablet, kapsul, serbuk, ya dan solid-solid yang lain, maka yang cair ini harus dikeringkan. Keringkan, kemudian baru jadi serbuk. Nah, serbuk ini mungkin langsung bisa di direct compression bisa atau di ya metode yang lainnya, monggo. Intinya, kalau spray drying atau freeze drying itu untuk mengeringkan. Ya, kapan menggunakan spray drying itu yang lebih banyak digunakan. Dan dia itu pakai panas, ya. Nah, karena kalau banyak digunakan murah, ya. Bukan hanya lebih murah, tapi lebih murah dari freeze drying maksud saya ya. Terus kemudian pengerjaannya juga lebih relatif lebih cepat. Tapi ada beberapa kasus yang itu bahannya terbuat dari protein, buat dari material-material yang sangat tidak tahan terhadap panas atau termolabil. Maka ya pilihannya pakai freeze dried. Tapi itu cukup mahal. Ya, kalau udah spray dried, nanti masukkan serbuk, serbuknya tinggal di blend, nah, langsung dimasukkan ke kapsul boleh, atau di tablet boleh, di serbuk terbagi boleh, nah, gitu. Kalau yang paling simpel ya masukin kapsul karena udah jadi serbuk. Oke. Sekali lagi yang drying ini adalah untuk bahan obat yang bentuknya cair. Oke, itu metode pembuatan. Ada pertanyaan, silahkan. Resign atau chat. Saya tunggu 1-2 menit. Ada, silahkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit lagi. Oke, baik. Ya, tadi alat untuk granulasi kering apa? Ya, mesin tablet atau pakai ini. Ya, ini. Ini namanya, kok saya lupa ini. Ya, nanti ingat ya. Ini kan serbuknya dimasukin sini nih. Nah, serbuknya dimasukin sini. Terus kemudian ini akan menggilas serbuk masuk sini sehingga keluar akan membentuk lembaran. Nah, lembaran. Lembaran ini akan dihancurkan di sini nih. Masuk ke sini, dihancurkan di sini, kemudian keluar nanti disaring jadi granul. Sama juga seperti mesin tablet ya. Mesin tablet ya dislugging, kita selak, oke, jadi tablet. Ya, terus kemudian dia akan
dihancurkan, kemudian apa namanya, ayak menjadi granul. Baik, saya liatin ini aja ya. Tapi sebelum itu silakan presensi dulu. Oke, sudah ya. Baik, saya lihat ini dulu ya, yang spray drying ya. Spray drying dulu. Spray drying atau spray dryer. Video aja. Oke nih, spray dryer Bushi ya. Spray dryer Bushi. Oke. Nah, ini. Nah, Anda lihat, ini kan cairan ya. Cairan, di sini ada tulisannya itu yang di pinggir kanan, itu maltodextrin. Nah, itu maksudnya biasanya larutan obat dalam bentuk cair itu ditambahkan bahan pengisi sekalian. Nah, dia contohkan ini maltodextrin ditambahkan pengisinya gitu ya. Nah, kemudian, ini di bagian ini nih ada motor. Itu gerakan peristaltik ya yang memompa ke nozzle ini, ya ke nozzle ini. Akhirnya terbentuk serbuk. Nah, ini, nah udah jadi serbuk tuh. Nah, serbuknya ini tinggal di kapsul, tadi di tablet gitu ya. Itu satu. Oke. Ah, ini saya perlihatkan alat untuk menggranul yang sederhana, namanya oscillating granulator. Ya, nah ini Anda bisa lihat. Tadi kan ada gambar tuh ya. Nah ini, ini akan terlihat tuh, dia gerakannya kiri kanan gitu ya, kiri kanan. Nah ini terus dia ya jatuh menjadi apa? Granul. Jadi adonan granul itu seperti ini, nggak lengket, bukan seperti adonan bakmi, ya, bukan adonan roti. Nah itu, oke. Nah, berikutnya coba yang tadi apa namanya eh slugging ya, slugging eh, apa namanya slugging mesin. Coba ya, slugging mesin video. Nah ini aja nih.
Coba. Nah, ini besar-besar kan jadinya. Nah, ini tablet yang gede-gede ini yang bentuknya bisa kotak dan sebagainya nanti tinggal apa namanya? Hancurkan. Tapi juga bisa pakai yang alat yang satu lagi apa ya? Eh, coba ya, dry chronometer mesin ini. Ini pakai apa dia? Oh, ini dia. Ini ada nih. Roll compactor ya, silsonator ya, silsonator namanya. Itu roll compactor. Bentar. Nah, ini Anda lihat ya, berupa lembaran-lembaran. Kalau tadi tablet ini berupa lembaran-lembaran. Oke, lembaran ini kemudian dihancurkan nanti. Nah, ini bentar. Nah, ini roll gap, ini berapa ya. Nah, ini masuk terus nanti keluar berupa lembaran dia. Oke. Nah, oke, lembaran itu nanti dihancurkan. Di sini ada enggak proses penghancurannya? Oh, enggak ada. Nah, nanti dihancurkan menjadi granul. Oke. Terus apa lagi? Ah, fluid bed granulator atau fluid bed granulator itu biasanya keluarnya kayak ini loh. Nah, ini coba. Karena dia, nah ini, nah itu. Jadi diembus, ya kan, berterbangan. Nah, itu berterbangan ya. Terus nanti ada apa nih, semprot bahan pengikat. Nah, ini. Semprot bahan pengikat ini. Ya. Nah, sehingga yang sebelah kanan ini beberapa partikel menyatu. Gitu ya. Nah, prinsipnya begitu. Oke, saya kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pembuatan formula. Nah, oke. Jadi untuk tahapannya, kan kalau kita diminta untuk membuat tablet, kan zat aktifnya jelas. Kalau tahu zat aktifnya, maka tahu kekuatannya atau dosisnya. Ya, tahu dosis atau biasanya namanya kekuatannya. Misalnya, ya kalau paracetamol berapa? 500. Asam mefenamat berapa? 500. Ya, yang lainnya apa? Misalnya kecil. CTM berapa? 4 mg. Dexa berapa? 0,5 mg. Ya, apalagi misalnya. Diclofenac berapa? Ada yang berapa? 25 ya, atau 50, akan gitu. Jadi kita tetapkan zat aktifnya apa. Kemudian yang kedua, tetapkan bobot tablet. Kenapa? Bobot tablet itu nanti harus kita tetapkan di awal karena itu target kita. Misalnya, kita ingin membuat tadi apa? Tablet asam mefenamat ya. Mefenamat. Oke, berarti 500. Maka bobot tabletnya berapa? Misalnya 650. Oke. Kemudian yang lainnya apa? Tetapkan berat bahan penghancur. Bahan penghancur itu diketahui. Misalnya kayak Primogel. Berapa umumnya? 2-5%. Ambil aja yang 2 misalnya. Oke. 2% dari berapa? Dari 650. Maka dapatnya 13. Bahan pelicin. Mulai apa? Oh, ada talek. Talek berapa? Biasanya kurang dari 2%. Kalau tengahlah pakai 1% aja. Kalau 1% berarti dari 6,5. Berarti 650 berarti 6,5. Nanti Mg start berapa?
Vancomycinnya kita kombinasi. Dia kurang dari 1%. Misalnya kita ambil 0,5. Nah, kalau 0,5 berarti berapa? 3,25. 3,25. Pengikatnya berapa? Ya, dalam bentuk larutan 10%. Tapi berapa persen? Kemarin ada tabelnya itu, misalnya kita pakai PPV, dia sekitar 2%. Nah, udah, kalau 2% berarti tambah 13. Ya kan? Terus kemudian menetapkan bahan pengisi ya, baru sisanya bahan pengisi. Jadi bahan pengisi itu adalah bahan 1 sampai 5 ditambahkan dikurangi bobot tablet 650. Nah, sisanya itu adalah bahan pengisi. Karena bahan pengisi ini adalah untuk ngenapi. Ya, cuma itu kan dalam hal hitungan. Ya, nah, cuma kalau nanti kita membuat formula, ya bagaimana? Nah, kalau membuat formula jelas. Yang pertama, Anda harus melakukan kajian, ya, praformulasi. Terhadap apa? Ya, kajian fisika, kimia, farmakologi, dan lain sebagainya terhadap zat aktif. Karena fokus kita adalah pada zat aktif. Baru kalau ini tahu, nanti butuh bahan tambahan yang seperti apa, maka dipilih karena list bahan tambahan itu banyak. Ya, misal, oh ini bahannya adalah apa namanya paracetamol. Kalau paracetamol dia lihat ada gugus amina apa enggak. Ya, saya lupa, kelihatannya ada. Kalau ada gugus amina, maka tidak boleh ditambahkan bahan pengisinya laktosa. Kenapa? Karena akan menimbulkan nanti dalam waktu yang tidak lama jadi coklat ya warnanya. Ini namanya inkom. Nah, maka pilihan lain, misalnya apa? Oke, amilum atau Avisel gitu atau MCC ya, mikrokristalin selulosa. Silakan. Jangan pakai yang laktosa. Oke. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm. Kalau mau ATM, ya juga gampang. Ya, ATM itu misalnya gini, kan ada banyak buku literatur-literatur ya. Salah satunya misalnya, saya perlihatkan. Ya, saya share screen dulu. Nah, salah satunya misalnya ini. Nah, ini kan sudah ada kan? Kelihatan ya, misalnya apa di sini? Ini tablet, meprovama, dan fenobarbital. Atau yang lainnya, misalnya apa gitu. Ini kan ada banyak. Ya, meloquin HCl, mefenamic acid. Nah, ini asemfenamat. Ya, ini yang 250 bukan 500 ya. Nah, dari sini juga ketahuan dan ada cara bikinnya. Tapi formulanya bisa seperti ini, cuma nanti prosesnya ya ini harus ada penyesuaian-penyesuaian dengan peralatan yang kita miliki. Ya, atau Anda bisa memperoleh informasi di apa namanya informasi pasien ya terhadap suatu produk. Misalnya tadi asamifenamat, nama nama dagangnya apa? Tapi ini hanya untuk negara di luar ya. Uni Eropa, Amerika, Australia itu mencantumkan dia. Ya, jadi di dalam brosurnya mereka bukan hanya mencantumkan nama obatnya saja, misalnya Venamat 500, tapi juga dia menuliskan bahan-bahan tambahan yang lain walaupun tanpa jumlah. Ya kayak tadi misalnya mefenamic acid 250, nah dia punya MCC, Primogel, PEG atau apa tadi. Ya, ditulis tapi tanpa jumlah.
Cuma karena kita belajar, ya belajar apa? Belajar tentang formulasi, maka dengan mudah menebak itu bahan apa dan artinya apa. Bahan yang sudah dipakai tadi itu ini tidak terjadi inkompatibilitas. Nah, misalnya seperti ini nggak inkom dia. Jadi kajian kita menjadi lebih mudah ya, nggak terlalu ribet. Nah, cuma masalahnya adalah nanti kan harus BABE, harus setara dengan produk inovator ya. Disitulah yang sulit. Mau kekerasannya berapa supaya apa namanya disolusinya itu mirip, misalnya gitu dan seterusnya. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, berhubung yang tadi juga sampai di sini, ya minggu depan kita kontrol kualitas, ya kalau udah jadi tablet, apa yang harus diperiksa. Saya kira untuk malam ini saya cukupkan sekian. Yang belum masih gagal presensi silakan. Sudah? Sudah ya? Baik, terima kasih. Oh, ini ada yang nanya. Oh, mail generation. Baik. Jadi mail, ya mungkin ada ini ya. Saya coba cari di sini ya. Pas mail generation. Nah, ini ada ya. Ini coba ya. Nah, bisa kelihatan. Nah, ini Anda lihat ya. Ini lipid excipient powder opelate. Nah, ini bahan pengikatnya, Mbak. Ya. Kemudian ini ada partikel obatnya. Dia bentuknya solid drug particle. Kemudian di heating, dipanaskan. Panaskannya di mana? Ya dalam chamber. Dalam pengaduk, mixer, atau chamber, yang ngaduk sekaligus ada panasnya. Kemudian terjadi perlekatan. Si kuning ini melekatkan, terus kemudian jadilah granul. Kumpulan granul ini kemudian diayak. Ya, nah ini dia pakainya lah presitrol ya. Nah ini dia timbang sebentar. Setelah timbang, nah ini ada alatnya. Nah ini ada alatnya. Oke, alatnya ya, di sana itu diaduk, tapi itu bisa panas skala laboratorium. Nah ini prosesnya, temperaturnya. Nah kemudian jadi ini. Nah, oh ini dimasukkan serbuknya tadi ya. Nah, nah ini keluar dia. Oke, keluar. Nah, terus nanti diperiksa seperti apa lah. Pakai alat macam-macam. Ya. Loh, ini kok canggih ya, karena ini produsen besar ya. Ketifosi ini apa namanya? Ini ya, ini Pesitrol ini juga yang mahal ini. Oke, oke, baik. Begitu, Mbak. Silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, cukup sekian ya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya